Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga Saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Dari peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, Saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT Bupati dan terpilih menjadi Bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat. Jangan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 84 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, Survei Penilaian Integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah, nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat. Baik, rekan-rekan jurnalis, sebelum kita membuka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Uang yang ditunjukkan ini adalah uang 100 juta yang diamankan di dalam mobil Saudara SYH yang dibawa dari Medan ke kota Binjai, yang kemudian diamankan oleh tim KPK, ditempatkan di bawah jok mobil, ya, bagian penumpang, bagian depan. Kemudian uang dalam bentuk valuta asing dengan total nilai ekuivalen 1,2 miliar rupiah yang terdiri dari Singapura
dolar, ringgit Malaysia, dan juga sebagian rupiah lainnya yang diamankan dari rumah pribadi saudara SAF. Cukup, teman-teman? Baik, teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab. Khusus perkara ini, sesi 1, silakan. Seperti yang sudah sangat jelas, lengkap, dipahami. Ada 1 Mbak Satya, 2 Mas Yudi, 3 Mas Rio. Nah, silakan Mbak Satya. Selamat malam Pak Dirdik dan Mas Jubir. Ini mau tanya aja, kemarin yang OTT di Kuansing kan juga diketahui duluan, terus yang Langkat juga. Ini kenapa sih kalau boleh tahu, maksudnya kok beberapa kali kompak banget nih ada bocor-bocor begini, ini gimana tanggapannya? Makasih, itu aja. Terima kasih Mbak Satya terkait dugaan kebocoran informasi kegiatan penyelidikan tertutup KPK. Kedua, kita ke Mas Yudi yang sudah memegang mic juga, silakan. Selamat malam Mas Budi, Pak Taufik. Mas sedikit aja terkait kenapa nih penahanan yang pihak swasta ada di Polda mana? Sumut. Berbeda dengan yang sebelumnya kan langsung dibawa ya. Terus kedua, untuk platina ini sebagai barter apa ya, kan itu di atas emas kalau nggak salah harganya ya. Nah itu aja, terima kasih. Poin ya terkait penahanan dan juga barbuk dalam bentuk logam mulia platina. Silakan Mas Rio. Ya, malam Pak Taufik, Mas Budi. 2 pertanyaan. Pertama, kemarin yang tadi juga udah disinggung sama Mas Budi. Kemarin kan yang Kuansing dari PLT Bupati sekarang tersangka korupsi. Sekarang juga PLT Bupati jadi tersangka korupsi. Ini 2 kali lah dejavu gitu kan. Ini bagaimana KPK memandang fenomena berikut? Yang pertama. Kedua, Komisi 2 DPR menanggapi yang OTT kemarin itu dia bilang kayaknya kepala daerah perlu dinaikkan gajinya gitu kan. Karena kan ini juga kebetulan OTT-nya juga kepala daerah. Bagaimana KPK memandang usulan tersebut gitu? Apa gaji naik maka tidak ada korupsi? Makasih. Mas Bud, aja sama. Ya silakan Mas Mario. Ya, ini mau sedikit menambahkan